wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 mata pelajaran biologi kelas 12A. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang materi enzim di katabolisme pada tahapan 1, yaitu glikolisis. Simak video pembelajaran kami ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke tahapan glikolisis, kita harus mengetahui apa itu enzim. Anu dimaksud enzim teh naon? Nah, jadi enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Enzim juga disebut sebagai biokatalisator. Untuk tahapan enzim terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan juga ada katabolisme. Untuk anabolisme ialah penyatuan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Lalu untuk katabolisme adalah proses pemecahan senyawa atau molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, untuk kedua tahapan ini ada yang menggunakan oksigen dan ada juga yang tidak menggunakan oksigen. Yang menggunakan oksigen disebut dengan aerob dan yang tanpa oksigen disebut dengan anaerob. Kali ini pada tahapan katabolisme terdapat 4 proses untuk pembuatan enzimnya. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarbonilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat ada rantai transport elektron. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang glikolisis. Nah, glikolisis itu apa sih? Glikolisis adalah proses di mana memecah glukosa atau gula menjadi asam pirufat. Untuk senyawa glukosa adalah C6H12O6. Nah, dari glikolisis ini menghasilkan energi yang disebut dengan ATP dan NADH. Nah, ATP ini kepanjangan dari adenin trifosfat dan NADH merupakan kepanjangan dari nikotinamida adenin dinukleotida. Naon eta glikolisis teh? Jadi glikolisis adalah jalur metabolisme fundamental yang memecah satu molekul glukosa gula 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat senyawa 3 karbon. Tahapan ini adalah tahapan pertama terjadinya respirasi seluler dan terjadi di dalam sitoplasma sel atau sitosol. Nah, teman-teman, glikolisis juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya juga ada dua. Yang pertama, menghasilkan energi. Pada proses ini mengekstraksikan energi dari glukosa yang menghasilkan ATP. Nah, ATP ini merupakan sumber energi sel. Nah, yang kedua, menghasilkan prekursor. Glikolisis juga menghasilkan senyawa NADH, yang mana NADH ini dibutuhkan untuk respirasi seluler yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada fase glikolisis. Fase investasi atau fase persiapan melibatkan 5 langkah pertama, yaitu sel menggunakan energi ATP untuk memodifikasi glukosa. 2 molekul ATP digunakan dalam proses ini untuk memfosforilasi glukosa. Nah, yang B ada fase penghasil energi atau fase payoh. Melibatkan 5 langkah terakhir. Sel ini melunasi investasi energi untuk di awal dengan menghasilkan ATP dan NADH. Keseluruhan glikolisis menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Ada produk glikolisis. Yang pertama, 2 molekul pirufat. 2 molekul pirufat, senyawa 3 karbon yang merupakan hasil dari pemecah glukosa. Yang kedua, ada 2 molekul ATP. ATP bersih yang dihasilkan setelah memperhitungkan ATP
yang digunakan di fase awal. Yang ketiga, ada 2 molekul NADH, pembawa elektron yang digunakan dalam tahap respirasi seluler untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Selanjutnya ada kondisi glikolisis. Yang pertama, tidak membutuhkan oksigen. Karena glikolisis adalah proses anaerob, yang artinya tidak memerlukan keberadaan oksigen. Yang kedua, terjadi pada semua organisme. Jalur glikolisis telah berevolusi sejak lama dan ditemukan sebagian besar pada organisme hidup, baik aerob maupun anaerob. Nah, ada jalur tahapannya. Yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus diubah menjadi ADP karena dibutuhkannya sumber energi. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-biofosfat, disertai dengan pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-biofosfat yang terdiri atas 6 atom C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3A fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Nah, kemudian DHAP diubah menjadi PGAL ya, sehingga terbentuk 2 PGAL. Kemudian PGAL diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan PI atau fosfat organik sehingga menghasilkan 1 NADH. Nah, 1,3 bifosfogliserat itu diubah menjadi 3 fosfogliserat yang dimana proses ini menghasilkan ATP. Lalu 3 fosfogliserat ini diubah menjadi 2 fosfogliserat. Lalu 2 fosfogliserat ini diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai dengan pembentukan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul ADH yang dihasilkan akan ditransfer menuju transfer elektron. Duh, menurut materina kira-kira teh naonnya kesimpulan ti materi glikolisis iya? Nah, jadi kesimpulan dari materi glikolisis yang dijelaskan pada video pembelajaran kali ini adalah proses di mana pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Nah, gimana sih caranya? Nah, tadi kan udah dijelaskan di video dan juga ada beberapa tahapan. Itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan investasi energi yang menggunakan ATP. Lalu yang kedua adalah fase penghasil energi. Fase penghasil energi ini menghasilkan ATP dan NADH. Lalu dari tahapan-tahapan yang sudah terstruktur, ada glukosa yang terfosforilasi yang menjadi fruktosa. Lalu ada yang berisomer dan pada fase permanennya ada yang menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P yang menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Lalu produk akhirnya adalah 2 molekul pirufat. Nah, di video pembelajaran kali ini kelompok kami sudah membahas bagaimana materi di proses glikolisis itu terjadi. Jadi kita sudah tahu dong bagaimana dan dari mana kita mendapatkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Oke, cukup sekian materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.